Salam kasih dalam Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Natalia Dewi Sari dari Paroki Curug Gereja Santa Helena. Tokoh Alkitab yang akan saya angkat hari ini adalah Naomi. Naomi adalah tokoh perempuan dalam kitab Rut. Dalam kitab Rut bab 1 sampai dengan bab 4 mengisahkan perjalanan Naomi yang bukan baik-baik saja. Namun penyertaan Tuhanlah yang membuat Naomi ini bertahan, dan dalam segala kondisi apapun diizinkan Tuhan, dia tetap bertahan. Naomi adalah seorang wanita Israel dari Bethlehem. Ketika terjadi kelaparan di tanah Israel, Naomi pindah ke daerah Moab bersama suaminya Elimelek dan kedua putranya, yaitu Mahlon dan Kilion. Suaminya meninggal di Moab dan kedua anaknya memperistri wanita dari Moab, yaitu yang pertama Orpa dan yang kedua bernama Rut. Mereka menetap di Moab sekitar 10 tahun. Kedua anak Naomi pun akhirnya meninggal di Moab. Sehingga Naomi memutuskan kembali ke Bethlehem dengan segala kedukaannya. Teman-teman, Naomi di sini dikisahkan dari awal mengalami kedukaan dan masa-masa pahit, di mana harus pindah ke daerah lain karena kondisi kelaparan di tanah Israel, dan dia di tanah barunya pun kehilangan suami dan kedua putranya. Akhirnya Naomi yang memutuskan kembali ke tanah Yehuda. Dalam perjalanannya menyuruh menantunya untuk pulang kembali ke rumah ibu mereka masing-masing untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baru dan juga untuk mungkin mencari calon suami yang baru. Karena Naomi tidak mau menjadi beban buat mereka. Dari kedua menantu yang dipaksa untuk pulang, akhirnya Orpa mengambil keputusan untuk pulang kembali ke rumah ibunya, sedangkan Rut tetap mengikuti Naomi pulang ke tanah Israel. Rut tetap setia dan mengikutinya kembali ke Israel. Dalam Rut bab 1 ayat 16 dikisahkan, Rut berkata kepada Naomi, "Kemanapun engkau pergi, ke situ aku pergi. Dimanapun engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku." Pernyataan dan kesetiaan Rut kepada Naomi membuahkan pemulihan bagi keduanya. Hubungan yang penuh kasih dan setia bisa menjadi sarana Tuhan untuk mengangkat kita kembali. Dari sisi manusiawi, Naomi yang menghadapi penderitaan tidak menyembunyikan kepedihannya. Ini terlihat kejujuran emosionalnya ketika ia kembali ke tanah Israel dan berjumpa teman-temannya. Ia meminta teman-temannya untuk memanggil namanya bukan Naomi melainkan Mara. Mara artinya pahit. Bisa kita lihat bahwa di sini Tuhan tidak mengharuskan kita pura-pura kuat, tapi mengizinkan kita membawa luka-luka kita ke hadapannya. Rut bab 1 ayat 20, Naomi berkata, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah membuat hidupku pahit sekali." Teman-teman, kita bisa mengerti bagaimana perasaan Naomi yang kehilangan segalanya dan masih dalam masa kepahitannya, dan dia bereaksi sedemikian pahit dalam ucapannya. Namun itu sebenarnya adalah proses pemulihan terhadap Naomi, di mana dengan kepedulian Rut yang mengikutinya, sebenarnya itu sudah mulai proses pemulihan. Tuhan selalu membuka jalan bagi orang-orang yang tetap setia kepadanya melalui orang-orang yang peduli. Peran utama Naomi dalam kisah ini bisa kita lihat bahwa sebenarnya Naomi itu adalah mertua Rut. Namun dalam rencana besar Tuhan membuat kondisi Naomi menjadi semacam ibu rohani buat Rut. Naomi mendapatkan peneguhan juga dengan keikutsertaan Rut. Dia merasakan kasih Tuhan menyertainya selalu. Tuhan tidak pernah membiarkan dia sendiri. Naomi dengan bijak dan beriman setelah kembali ke kampung halamannya, mengizinkan Rut untuk bekerja untuk memungut bulir-bulir jelai di ladang Boas yang kebetulan berasal dari kaum keluarga Elimelek. Di sini Naomi mempertemukan Rut dengan Boas. Kita sebagai anak-anak Allah percaya bahwa kebetulan-kebetulan yang sering terjadi itu bukan kebetulan biasa. Itu pasti ada campur tangan Tuhan. Cerita selanjutnya, Boas memperlakukan Rut dengan baik.
Dan atas nasihat Naomi, Ruth mendekati Boaz sebagai penebus keluarga, di mana nanti akan dijual ladangnya dan juga sekaligus memperoleh Ruth sebagai istri. Namun Boaz adalah orang yang terhormat dan merespon dengan baik. Dia menawarkan terlebih dahulu kepada penebus pertama yang memiliki hak, dan kemudian setelah mereka menolaknya, maka barulah si Boaz meminang dan melakukan penebusan tersebut. Hikmat Naomi selaku ibu rohani penting dalam membuat keputusan hidup Ruth, terutama soal masa depan yang akhirnya Boaz menjadi suami Ruth, dan mereka mempunyai anak bernama Obed, dan Obed ini menjadi kakek Daud, leluhur Yesus Kristus. Adanya Obed yang hadir dalam kehidupan Naomi dikatakan dalam Rut bab 4 ayat 17. Bahwa Obed itu bagaikan seorang anak laki-laki yang telah lahir bagi Naomi. Jadi teman-teman, sekalipun Naomi di awalnya merasa menderita penuh luka, namun akhirnya dia sadar bahwa Tuhan sedang merancang sesuatu yang besar, yaitu masuknya garis keturunannya ke dalam silsilah Mesias. Teman-teman, kisah Naomi ini membuka mata kita bahwa bagaimana Allah bekerja dalam penderitaan dan selalu memulihkan umatnya. Mengajarkan kita untuk memiliki tujuan yang besar. Walau kadang itu tidak langsung terlihat, namun kita percaya di tengah penderitaan selalu ada Tuhan menyertai kita. Kesetiaan dan kepedulian mampu membangun pemulihan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.